selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu Guru. Saya lihat nih wajahnya ceria-ceria. Sudah pada makan belum? Sudah, Bu. Sudah, puji Tuhan, syukur ya. Kita kembali lagi dalam kelas antropologi. Kali ini kita belajar mengenai kerukunan nasional. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini dipimpin oleh Sulis ya. Silakan. Iya, Bu. Iya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Sulis. Ya, Ibu. Coba lihat dulu teman-temannya sudah pada hadir belum? Sudah semua Bu. hadir? Sudah komplit, Bu. Oh, sudah semua hadir ya. Nah, kali ini kan kita akan belajar mengenai kerukunan nasional. Walaupun kita belajar masih suasana daring, suasana masa pandemi, saya harap kalian itu tidak menjadi patah semangat, tidak jadi malas belajar, tetapi kalian semakin berusaha. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Jadi semakin kita dipacu dengan corona, kita harus semakin semangat belajarnya. Setuju tidak? Semangat, Ibu. Setuju. Ya, kita harus semangat ya. Nah, kali ini izinkan saya dulu screen tentang materi pembelajaran kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu harus semangat dalam pembelajaran. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan. Nah, kita belajar tentang kerukunan nasional. Sudah berganti. Nah, dalam kompetensi dasarnya yang akan kita capai nanti dalam pembelajaran kerukunan, yang pertama itu antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga terciptanya kerukunan nasional. Sedangkan nanti keterampilannya yang akan kita capai itu adalah membaca berbagai literatur dan mendiskusikan hasil bacaan tentang ilmu antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga terciptanya kerukunan nasional. Indikator pencapaian yang akan dicapai nanti, jadi nanti kalian itu harus mampu menyimpulkan pengertian kerukunan, kalian dapat menelaah faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya kerukunan nasional, lalu dapat mengkomunikasikan hasil diskusi yang kalian lakukan hari ini tentang pengertian kerukunannya, tentang faktor penghambat, faktor pendukung, itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk infografis atau video atau karya lainnya yang menurut kalian bisa kalian lakukan dan bisa kalian pertanggungjawabkan. Jelas? Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas, Ya. Bu. Nah, seperti biasa juga kita akan membuat kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar ini adalah kesepakatan yang kita sepakati secara bersama yang akan kita laksanakan selama proses pembelajaran kerukunan nasional. Nah, anak-anak yang mic-nya mati yang hidup bisa dulu dimatikan ya, supaya teman-temannya bisa mendengar suara saya dengan jelas. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kesepakatan belajar yang pertama adalah aktif bertanya. Jadi di sini kita harus sepakat kalau kita aktif bertanya, aktif melakukan diskusi, aktif dalam menjawab. Lalu yang kedua, mic harus di-mute
kalau ini ya, kalau tidak sedang menjawab atau tidak sedang berbicara. Nah, yang ketiga, tepat waktu. Jadi kita harus disiplin. Kalau waktunya selesai ya selesai, nanti waktunya diskusi ya diskusi. Lalu kamera aktif. Jadi selama proses pembelajaran diharapkan untuk semua siswa itu kameranya aktif. Nah, dalam kesepakatan belajar ini ada yang ingin dikurangin atau ada yang ingin ditambahin? Semuanya sepakat? Sepakat Ibu. Ya, sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ya Ibu. Oke, berarti ini sepakat ya. Bisa semuanya aktif bertanya? Aktif diskusi bisa? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Ya, Bisa. mudah-mudahan, Bu. Ya, pintar bagus ya. Baru bisa mic-nya itu di mute jika tidak berbicara? Bisa, Bu. Bisa kita tepat waktu? Bisa. Bisa. Bisa kameranya aktif? Bisa Ibu. Oke, terima kasih. Ingat ya, ini kesepakatan belajar yang telah kita sepakati bersama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita melatih kefokusan dulu, ice breaking. Mau semuanya kita melakukan ice breaking? Siap, Bu. Mau, Siap. Bu, mau. Ya. Nah, coba dulu perhatikan. Ini gambar apa? Udah. 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 Ayo, ada lagi yang menjawab selain kuda? Ada lagi yang menjawab selain kuda? Itu Kepala kuda Bu. Kepala. Udah fokus nih, udah dilihat enggak, secara Bu. teliti. Saya dapat menangkap ada kepala bebek. Kepala bebek. Iya. Yakin kepala bebek. Iya, Bu, ada kepala bebek. Nah, Goklan bilang bebek, yang lainnya kuda. Ada lagi selain Kerbau. kuda, selain bebek ada kerbau. Ya, kita perhatikan ya, kita lihat gambarnya ya. Gambar apakah yang sebenarnya? Ini dia. Gambarnya adalah bebek. Jadi kita di sini harus Oh, iya, Bu. lebih teliti lagi. Teliti supaya kita fokus ya. Kita belajar fokus. Kalau kalian sudah fokus, berarti nanti kita belajarnya lebih gampang ya. Kita lihat lagi gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Coba dulu berpikir. Lihat dulu, perhatikan gambarnya. Dari segi mana aja bisa dilihat. Ayo. Dilihat baik-baik. Oh, itu seperti itu, Bu, yang apa ya? Yang ada Apa? rambut Apa? itu. Apa? Ya, seperti ada hiasan di kepala gitu ya. Hiasan kepala. Itu, Bu. Iya, kayak anak panah apa ya gitu ya, Bu. Anak panah. Kalau Jamila, gambar apa nih Jamila? Kalau saya ini gambar, tunggu dulu saya lihat baik-baik ya. Ya, perhatikan ya, kita fokus. Hilangkan dulu semua benak pikiran di luar. Kita fokus dalam pelajaran antropologi. Kita fokus melihat gambar, ayo. Gambar apa ini? Ini bukan kupu-kupu ya. Gambar apa, yo? Saya juga tidak tahu nih gambar apa. Ayo Lanang, gambar apa ini Lanang? Gambar belalang Bu. Gambar belalang. terbang. Belalang terbang. Aduh, ada gambar kupu-kupu, ada semacam tadi apa goler, ada gambar belalang. Kita lihat ya gambar apa ini. Deg-degan nggak? Siapakah yang benar? Ini dia gambar gajah. Gajahnya dihiasi telinganya. Saya tadi mau jawab gajah sebenarnya. Saya juga Tapi- Bu, mau jawab Cuman gajah. nggak sempat, Bu. Nggak sempat. Ya, nanti ya. Ini terakhir, gambar terakhir. Saya ingin melihat kalian sudah fokus apa belum. Coba lihat gambar apakah ini? Awas jadi lapar ya.
Durian, Ibu. Durian. Iya, Bu, Buah. itu. Gambar semangka, Bu. Iya. Semangka. Saya tahu itu pasti semangka. Ibu coba tipu-tipu kah? Ayo, Lanang bilang semangka. Dia kelaparan udah lama nggak makan semangka. Ada yang bilang Ya, Ibu. durian. Durian, Bu. Golan bilang durian. Yang lain gambar apa? Ayo. Gambar apa ayo? Anita dari tadi senyum-senyum aja. Gambar apa ini Anita? Nangka. Nangka. Kita lihat ya gambar apa kali ini. Deg-degan 1, 2, 3. Ternyata ini adalah hewan. Oh, Ya. Gambar kiwi ya, Bu ya. Ya, Lana. Jadi pesan saya kita harus fokus, teliti. Jadi banyak hal yang di depan kita ternyata bukan seperti itu kejadiannya. Kita bisa melihat secara luas, kita lihat dulu, kita analisis sebuah peristiwa. Apalagi kita ini orang antropolog, jadi kita harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Mas- Bu. Masih semangat belajarnya? Semangat. Bu. Bagus, kita harus selalu semangat ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kerukunan nasional. Pernah mendengar kata kerukunan? Pernah, Bu. Ya, pernah, Bu. Nah, kalau misalkan nih saya tanya dulu Jamila, kalau mendengar kata kerukunan, apa sih di dalam pikiran Jamila itu? Coba Jamila. Iya, Bu. Kalau menurut saya, kerukunan itu artinya hidup tentram, damai, saling toleransi dalam sesama itu. Kalau menurut pemahaman saya, Bu Guru. Nah, kata Jamila tadi itu kalau kerukunan itu hidup toleransi, damai. Itu kalau di dalam pikiran Jamila ya. Terima kasih Jamila. Iya, Bu. Kalau di Iya. pikirannya Anas gimana Anas? Apa sih kalau mendengar kata kerukunan tuh? Apa sih yang ada di pikiran Anas? Coba Anas. Kalau saya Bu, kerukunan itu kondisi orang yang berbeda tapi saling menghargai Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Anas. Ya, keadaan yang berbeda tapi bisa saling mengasihi. Nah, nanti akan dalam pelajaran pembelajaran kerukunan ini nanti kita sama-sama akan berdiskusi mengenai apa sih sebenarnya kata kerukunan itu. Lalu apa sih faktor penghambat, faktor pendukungnya. Sehingga nanti bisa kita telaah. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan apa arti kerukunan, ada baiknya kita menonton video dulu. Senang ya nonton video? Senang, Bu. Senang dong ya. Ya, Bu. Kita akan menonton video tentang kerukunan nasional. Mike. Tunggu, tadi kita belajar bisa kelihatan? Kedengaran nggak videonya? Kelihatan. Belum, Bu. Belum, Bu. Kelihatan, tapi Belum jalan ya? Suaranya kedengaran? Tidak, Bu. Tidak kedengaran Bu. Bu, kecil. Nggak kedengaran ya? Kita buka langsung dari YouTube ya. Kalau begitu kita buka di sini.
Sudah kedengaran, kelihatan nih proses ya. Nah, sambil menunggu nantinya ketika kalian menonton video ini, kalian itu bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, silahkan ditonton. Konstitusi Anda di sini mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang ibadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The White Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012, terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The White Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Oke, sudah menonton videonya? Sudah. Ya, Bu. Ya. Bu. Coba dulu Golan, tadi videonya tentang apa? Tentang kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Kalau Jamila? Tentang kasus keberagaman agama di Indonesia. Ya, terima kasih Golan, terima kasih Jamila. Nah, tadi kan kalian sudah melihat tuh banyaknya kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Sulis dan Anas, kelompok 2 Anita dan Lana, kelompok 3 Jamila dan Golan. Jadi, nanti kalian itu melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok yang akan kalian bahas itu yang pertama adalah upaya apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mencegah terjadinya intoleransi. Nah, yang kedua, menurut pendapat kalian apa sih yang dimaksud dengan kerukunan? Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya intoleransi. Lalu, faktor pendukung terciptanya intoleransi. Jadi, dalam diskusi ini kalian
akan berdiskusi bisa menggunakan grup WA, bisa menggunakan yang lain. Yang penting membuat kalian nyaman belajar, lalu nanti kalian presentasikan. Seperti apa yang sudah saya bagikan di dalam Google Classroom, itu ada LKPD, ada materi ajar, itu boleh kalian jadikan sebagai bahan bacaan kalian untuk berdiskusi. Nah, di grup di chat sudah saya lampirkan itu Google Slide yang sudah saya bagi per kelompok. Jadi kalian bisa melakukan diskusi di situ juga, sehingga saya mampu memantau proses jalannya diskusi. Jadi diharapkan ketika kalian berdiskusi nanti, kalian bisa saling mengeluarkan pendapatnya. Sudah dilihat di chatnya? Sudah, Bu. Sudah? Nah, silakan kalian buka Google Slide, lalu kalian laksanakan diskusi. Nanti sekitar 30 menit kemudian, kalian harus kembali lagi di Google Meet. Tapi ingat, Google Meet-nya jangan dimatikan ya. Kita lanjut terus. Jadi kamera tetap, kalian juga dapat diskusi. Nanti kembali 30 menit ke Google Meet. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Sulit sama Anas, Bu. Tulis Anas. Kelompok Bukan 2. Kelompok 2 tadi adalah Anita dan Anita Lana. Lana. Lalu ketiga Jamila Goklan. Jadi silakan diskusi kelompok. Saya akan memantau melalui Google Slide. Nanti akan ada yang presentasi dan kalian juga menjawab. Silakan ya, 30 menit dari sekarang kalian harus sudah kembali. Silakan diskusi. Ayo saya perhatikan nih kelompok 1 dan kelompok 3 belum membuka Google Slide-nya nih. Ayo diskusinya. Jangan sampai ketinggalan nih kelompok 1 dan kelompok 3. Bu, permisi Ya. Bu, mau ngomong sama Bu Anita boleh? Boleh. Tapi jangan mengganggu yang lainnya ya. Kalau bisa ngomongnya itu bisa melalui Google Slide. Jadi bisa saling berhubungan. Ya, mau bilang itu sama Bu Anita biar dibuka Google Slide-nya, Bu. Oke. Sudah terbuka. Dah, kita tulis-tulis di situ ya, Bu. Iya, sudah saya tulis. Ya, Kerukunan adalah menurut saya, sudah ditulis belum? Sudah masuk belum tulisan saya? Oh, tambah slide ya? ya Bu, tambah slide. Ya, tambah slide ini sistemnya seperti PowerPoint kok, tapi kita di sini bisa saling berkomunikasi. Jadi saya juga bisa memantau siapa yang berdiskusi, siapa yang tidak berdiskusi.
Karena di sini kelihatan. Bentar. Ya, ayo semangat ya slide-nya. untuk diskusinya. Tambah slide-nya sebelah mana ya? Di enter aja Nita. Itu nanti langsung dia tambah slide-nya. Oh ini tambah slide. Oke. Iya, ada apa? Enggak ada, saya masih kuliah, nanti saja nggih. Misalnya. Nah, untuk kalau diskusinya supaya lebih nyaman, boleh deh di-off-kan kameranya. Tapi nanti lagi 25 menit lagi harus kembali ya, supaya lebih nyaman diskusinya. Saya kasih deh off kamera. Ya, boleh di-off-kan kameranya. Kalian silakan diskusi. Ya, Anas, ada yang ingin ditanya? Belum dapat linknya, Bu. Udah di chat kolom chatnya, kolom chat Google Meet-nya nih. Silakan, situ ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, boleh di off-kan kameranya supaya bisa fokus diskusinya. Selamat berdiskusi, semangat semuanya. Loh. Bu Jamila udah buka kan? Nanti kasih masukan ya. Sementara ngetik ini Bu, tapi cara kirimnya di mana ya Bu Guru? Kirim apa Jamila? Jamila, nanti liatin dong lewat WA ya yang kutulis ya, Say. Iya. Ini kalau Ibu Tanya Guru apa, tanya Jamila? nih. Ini kalau kita sudah ketik, terus mau simpan atau kirim ya? Gimana caranya Langsung ini? di-enter aja. Oh, diantar aja ya Bu Guru. Iya. Terima kasih Bu Guru. Iya. Nih, misalkan nih ya punya kelompok 3, kalau nanti mau menambah, tinggal enter aja langsung bisa. Misalkan begini, maaf ya kelompok 3. Nah, ini bisa enter. Nah, kalau seperti ini berarti sedang ada yang menulis, jangan diganggu gugat. Kalau mau menambah, boleh pakai ini. Kalau menambah gambar, boleh pakai ini. Mau mengganti layout, boleh dari sini. Atau mengganti background. Sudah ya? Sudah jelas?
Gampang ya, kita sama seperti PowerPoint biasa. Hanya ini prosesnya kolaborasi. Semangat ya.
Ya, sudah selesai semuanya ya. Nah, Sudah, eh, Bu. untuk kali ini kita buat yang untuk presentasi perwakilan aja dari kelompok Anita dulu ya. Saya bantu screen-nya di Ya. sini Anita. Ya. Bu, Kelompok kelompok kami udah siap, Bu. kelompok Kami udah berapa? siap. Tadi kelompok berapa nih? Ini ya punya Anita ya? Ya. Ya, silakan presentasikan. Yang lainnya nanti boleh bertanya ya. Ya. Mana? Kerukunan dulu. Kerukunan adalah Nah, itu kerukunan. Jadi, yang dikatakan kerukunan itu adalah perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ada lagi, kerukunan adalah satu kondisi pada masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, agama, suku, golongan, secara berdampingan tanpa adanya disintegrasi. Jadi kesimpulannya adalah itu contohnya Pak Rait orang Batak dan Bu Anita orang Jawa dapat hidup berdampingan sebagai tetangga tanpa adanya konflik atau pergeseran. Gitu. Terus faktor penyebab intoleransi. Intoleransi itu disebabkan karena faktor perbedaan. Perbedaan itu macam-macam, bisa berbeda ekonomi, berbeda keyakinan, berbeda kepentingan, dan perbedaan yang lainnya. Sehingga kadang karena perbedaan ini memunculkan sikap iri, sikap dengki, ataupun sikap-sikap yang lainnya yang bisa memicu terjadinya tidak rukun. Terus faktor pendukungnya itu, jadi kerukunan itu bisa didukung kalau di dalam masyarakat itu ada sikap toleransi, sikap menghargai, dan sikap saling menghormati terhadap perbedaan tadi. Selanjutnya, sebagai seorang siswa, apa yang bisa kita lakukan? Satu, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Terus itu menghormati kalau ada teman kita sedang menjalankan ibadah. Tidak saling menjelekkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Sementara itu jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Kita batasi ya perwakilan aja ya. Coba kelompok 1 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Kelompok 1, mana nih kelompok satunya? Anas. Ada yang ingin dipertanyakan? Masih bingung kami, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, terima kasih ya. Benar tadi yang dikatakan kelompok 1. Beri dulu tepuk tangannya kepada kelompok 1. Ya benar ya, walaupun diskusinya secara singkat, tapi bisa memaknai. Sudah melihat lagi dari screen saya? Nah, di sini sebenarnya kerukunan itu kalau kita lihat dari bahasa Arab, rukun yang dimana artinya adalah kesatuan dari berbagai unsur yang berlainan dari unsur yang sama tetapi saling menguatkan, saling memberi, saling menolong, saling mengasihi. Sedangkan faktor penghambatnya sama seperti yang dikatakan oleh kelompok 2, itu yang pertama adalah semakin meningkatnya umat mengejar kuantitas. Jadi masyarakat itu tidak melihat, tidak menunjukkan bagaimana sih kualitas umat beragama, tapi semakin banyak mencari jumlah pengikutnya. Yang keduanya, keinginan mendirikan rumah ibadah tanpa memperhatikan unsur-unsur lain, padahal di sekitar tersebut ada dari kaum mayoritas. Padahal kalau dari segi aturan,
untuk mendirikan agama itu ada, mendirikan rumah ibadah itu ada aturan-aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, kelompok mayoritas itu menjadi penguasa bagi kelompok minoritas. Lalu adanya bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan, yang awalnya berdasarkan kekeluargaan sekarang itu tidak ada lagi, tetapi sudah individualis. Orang itu sudah apatis, tidak mau menghargai yang lain. Lalu sikap etnosentrisme yang tinggi, lalu prasangka buruk terhadap agama lain ataupun suku atau golongan yang lain yang berbeda darinya, sehingga tidak mau berbaur, tidak mau berbagi, tidak mau bersama. Hal-hal inilah yang dapat menciptakan intoleransi seperti apa yang kalian lihat dari video tersebut. Lalu bagaimana sih faktor pendukungnya? Yang pertama adalah memperkuat dasar kerukunan itu, memperkuat dasar umat saling mengasihi antar perbedaan, membangun harmoni, menciptakan suasana agama yang kondusif, lalu menantikan nilai-nilai kemanusiaan, menempatkan sikap cinta kasih sayang kepada umat yang tidak beragama atau beda keyakinan dari dia atau berbeda golongan. Lalu kita semua harus sadar, intinya adalah semua sadar akan indahnya perbedaan. Lalu sebagai apa sih yang bisa kalian lakukan dari kalian sebagai seorang siswa? Itu bisa aja hal-hal kecil seperti menghargai teman kalian yang sedang berpuasa, ya, atau menghargai umat yang sedang merayakan ibadah. Begitu dia. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Sampai di sini Tidak, ada Ibu. yang ingin ditanyakan? Semua jelas? Jelas, Bu. Jelas. Lalu siapa sih yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo, coba dulu Goklan, simpulkan dulu apa sih hasil pembelajaran kita hari ini? Iya, ya Bu. Kerukunan itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya harmoni dalam suatu masyarakat, baik itu antar individu, antar kelompok, dalam setiap aktivitas kehidupan. Nah, terus dalam kerukunan harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk menciptakan kerukunan. Nah, upaya-upayanya misalnya menciptakan sikap toleransi, menghargai, kemudian menunjukkan sikap empati. Nah, kemudian juga ada juga faktor-faktor penghambatnya dalam kerukunan tersebut. Faktor penghambatnya itu misalnya adanya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kemudian adanya kelompok-kelompok yang kurang bersyukur terhadap apa yang dimilikinya, jadi menimbulkan rasa iri dan dengki. Nah, namun kita harus berupaya menciptakan kerukunan dalam masyarakat, seperti misalnya bersyukur, kemudian menjalankan peran kita sebagai pelajar. Kalau misalnya sebagai anggota masyarakat, menjalankan perannya sebagai benar-benar sebagai anggota masyarakat. Nah, itu kesimpulan dari saya, Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Goklan. Sekarang coba kita dulu ya, bagaimana sih kondisi di sana? Coba saling Anas dulu. Coba berbagi gimana sih keadaan toleransi atau intoleransi di sekitarnya Anas gitu. Ayo Anas. Ya Ibu, makasih Bu. Untuk masalah kerukunan di daerah saya Bu, mungkin bukan masalah untuk agamanya, tapi untuk sukunya Bu. Karena sini kan ada 174 suku di sini yang berbeda.
yang mana kadang-kadang masalah siswa teman dan teman berkelahi yang di bawahnya suku Bu. Jadi mungkin ada kebiasaan, mungkin jadi belajar Android kita tidak tahu budaya orang lain. Kayak satu contoh biasa, mungkin ada teman yang suka memanggil nama teman dengan nama orang tuanya, sedangkan di daerahnya dia menganggap itu tabu, bahwa itu nama orang tuanya tidak boleh dipanggil. Tapi di satu suku anggap biasa karena anak-anak dipanggil, akhirnya saling berkelahi. Jadi menurut saya Ibu, untuk kesimpulan tentang masalah kerukunan harus harus tahu bahwa si A ini apa yang menjadi patangannya, bahwa agama A ini apa yang memang kewajibannya. Kayak contoh, jadi si A hari Minggu pergi beribadah di gereja, jadi si B ini tidak boleh datang untuk mengajak temannya untuk ibadah. Mungkin hanya itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Anas. Ya, beri tepuk tangan, ternyata sudah bisa menangkap semuanya tentang materi. Nah, makanya ketika kita menjadi seorang pelajar, nanti ketika kita bisa menunjukkan kepada masyarakat kalau kita itu bisa saling menghargai, saling mengasihi walaupun kita berada di tengah-tengah perbedaan. Nah, kali ini sebelum kita tutup, kita bermain dulu. Bermain kuis. Silakan kalian lihat di chat. Di chat itu sudah saya bagikan sebuah games permainan yang boleh kalian mainkan sekarang juga. Nah, di sini nanti kalian harus bisa menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Sudah kelihatan gamesnya? Belum Ibu. Coba lihat di kolom chat, sudah saya bagikan. Sudah Bu. Kalau sudah, silakan dibuka, kamu isi namanya dan kamu mainkan gamesnya. Pilih jawaban yang benar ya. Di situ ada permainannya. Yang bagian terakhir kan Bu ya? Yang ini. Karena ada ini ya. Ini ya. Ya, chat yang terakhir. Gamesnya seperti ini muncul. Udah Ibu, main Bu. Ya, silakan main. Ya Bu. Silakan main. Muter aja. Ayo, udah mulai main. Silakan mainkan gamesnya. Sepertinya Bu Goklan tuh kalah ya, salah ya? Enggak, benar Bu. Oh iya benar. Ayo semangat lagi. Ya Bu. Ya, saya muter. Ayo Bu Anita, halo Anita, jangan menyerah. Ayo main gamesnya. Lanang itu serius banget main gamesnya. Ini saya muter-muter nggak bisa. Dapat berapa nih, Goklan? Aduh. Lagi Bu, lagi. Ya. $116.
Ini saya lihat posisi pertama itu masih Tri. Pemenangnya masih Tri, posisi kedua Anas, posisi ketiga Goklan. Nah, oke. Terima kasih yang belum berhasil, nanti boleh dimainkan lagi di rumah ya. Nah, sekarang silakan diambil kertas lembar. Kita melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan ambil kertas lembar. Bu, aku juara 1 Bu tadi Bu. Oh iya, selamat Lanang, bisa juara 1. Semangat, berarti hari ini pembelajarannya gampang, bisa dimengerti. Ya. Nah, sekarang ambil kertas lembar, tuliskan, gambarkan atau boleh menggunakan emot, boleh menggunakan kata-kata bagaimana sih perasaan kamu sekarang selama pembelajaran antropologi dengan saya. Ayo, bagaimana perasaan kamu? Boleh. Ini dilihat. Oh, Digambar ya Bu? digambar boleh, ditulis juga boleh. Digambar di mana? Digambar di kertas ya? Iya. Bu, Soalnya saya nggak kalau bisa gambar, ditulis Bu. kecilan namanya Bu. Oh ya udah, kalau begitu gini aja, ekspresikan wajahmu sekarang, bagaimana sih perasaan kamu setelah belajar dengan saya. Ayo tunjukkan wajahnya, sekalian saya foto ya. Ayo. Ternyata semuanya senang. Oke, lalu siapa yang mau berbagi? Apa sih yang kamu sukai dan yang belum kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Coba dulu sulis ya. Boleh Ibu, Ya, silakan tulis. dengan Ibu menyajikan materi mengenai kerukunan umat beragama, di sini Ibu sudah membuat model pembelajarannya menarik bagi kami, bahwa Ibu tidak monoton hanya menjelaskan saja, tetapi di situ Ibu sudah memberikan kuis-kuis yang bisa menarik semangat belajar kami untuk lebih mempermudah pengertian mengenai kerukunan. Terima kasih Ibu. Nah, terima kasih Sulis. Kalau Lanang, apa sih yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Paham Ibu, kami paham bahwasannya toleransi itu penting, apalagi kita kan Indonesia banyak suku, banyak agama, banyak perbedaan. Jadi kita memang, kami sebagai anak didik harus tahu, selagi masih kecil harus dikasih pelajaran supaya nanti kalau kami sudah kembali ataupun sudah besar tahu menghargai sesama gitu Bu. Terima kasih Ibu. Iya, semoga kalian itu bisa menjadi penerus bangsa yang bisa menciptakan toleransi di sekitarnya, bisa menjadi teladan di bagi masyarakat. Ya, coba dulu Goklan, coba dulu ceritakan apa sih kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini? Sebenarnya nggak ada Bu kekurangannya, banyak kelebihannya. Cuman saya khawatir kalau jaringan saya aja yang tadi, tapi lancar semua Bu hari ini jaringannya. Jadi saya ikutin kuis, saya dapat juara 3 lagi kuisnya. Terus Saya juara 1 Bu, saya juara 1 Goklan. iya, Ada dia nggak, juara Bu? 1 besok. Ya, Ya. nanti kalau 3 kali berturut-turut juara 1 akan saya kasih hadiah ya. Ya Bu, ya Bu. Iya. Lalu terima kasih untuk partisipasi belajar hari ini. Materi kita selanjutnya itu akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerukunan. Jadi supaya semangat lagi belajarnya, saya akan juga memberikan di Google Classroom itu materi LKPD yang akan kalian kerjakan atau kalian baca sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu. Enggak Bu. Ada Bu. Sudah. Nah, tadi kan kita sudah dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup dulu dengan doa. Nah, yang memimpin doa hari ini itu adalah Goklan. Silakan Goklan karena sudah juara 3.
Oke teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Goklan. Ingat ya, setelah ini kalian boleh melanjutkan aktivitas sehari-hari, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap belajar, tetap baca buku. Silakan bergabung lagi dengan pembelajaran yang lainnya di rumah. Jangan lupa kamu terapkan bagaimana kamu bisa menghargai perbedaan, bisa kamu hidup damai di tengah perbedaan. Dan jangan lupa juga bantu pemerintah untuk memutus rantai penyakit corona ya. Tetap jaga jarak, pakai masker ketika kamu berkeluar rumah. Oke, sampai jumpa di waktu selanjutnya. Untuk penutupnya kita berfoto dulu ya. Silakan tunjukkan wajahnya sebelum kita keluar. Wajah imunnya silakan. Oke, 1, 2, 3. Mana gayanya? Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, selamat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Boleh meninggalkan ruangan.